kelas 10 ATP 2 mau mewawancarai Bapak tentang usaha yang telah dilakukan Bapak ini. Izin bertanya, untuk untuk awal usaha Bapak memilih usaha ini apa? Karena memilih usaha ini karena mudah dan bahan bakunya ada tersedia di sini semua dan banyak yang mengkonsumsi. Nah, gitu. Alasan saya untuk produksi kopi itu. Izin bertanya lagi, untuk Bapak itu kan memilih usaha ini itu sudah berapa tahun kurang lebih? Sekitar 7 tahun. Sekarang udah 7 tahun. Mulai tahun dari kalau sekarang 25 berarti nganu ya 2018 ya. Baik Pak, wawancara akan selanjutnya untuk teman tanya. Iya. Izin bertanya Pak, Bapak kan tentu kalau memulai usaha itu kan pasti enggak susah, maksudnya kan tetap butuh modal. Nah, modal Bapak pas pertama Bapak mendirikan usaha ini tuh kira-kira berapa? Sekitar 10-an juta. 10 juta didorong sama hasil bumi sendiri, dari hasil pertanian sendiri. Terus target pemasaran Bapak itu apakah hanya di sekitar lingkungan sini atau ada yang udah sampai ke luar daerah, luar Temanggung gitu, gimana Pak? Ada yang sini, ada yang luar daerah, sampai Jakarta, Sulawesi, Kalimantan ya pernah gitu. Ya Jawa Timur ada, Jawa Barat ada. Motivasi Bapak. Nah, jadi saya di sini juga ingin bertanya Pak. Nah, kan pastinya Bapak memulai usaha ini kan ada motivasinya terlebih dahulu. Nah, motivasi Bapak pas awal mula membangun ini tuh apa? Motivasi saya itu untuk menambah penghasilan. Biasanya kalau saya dulunya petani kopi. Petani kopi terus penghasilannya kok masih gitu-gitu aja, nggak cukup untuk setahun gitu ya. Didorong sama di roasting sama jualan kopi bubuk, itu kok menambah hasil gitu loh. Ternyata mengulur-ulur hasil gitulah, gitu. Izin bertanya Pak, Bapak memilih usaha ini tuh didorong atau bisa keinginan sendiri, atau ada seseorang yang memasarkan kalau usaha roasting itu kayak gini-gini loh Pak, modalnya juga murah, terus penghasilannya juga lebih besar gitu? Ya sebagian tetap keinginan sendiri. Dulunya kan jasa kan ngerosting kayak gitulah ya. Ngerosting itu dibilang jasa ya, nganu jasa. Terus kok hasilnya kok pengeluarannya kok banyak, terus ditambah mesin roasting gitu kan. Jadi kan untuk menambah hasil dari penghasilan kopi juga dari jasa roastingnya juga gitu. Izin bertanya Pak, untuk dalam melakukan usaha ini kan Bapak tidak bisa sendirian. Apakah ada karyawan yang terlibat langsung dalam merosting kopi ini? Ada, ya paling satu, paling dua. Itu kalau lagi keteteran, tapi kalau enggak lagi di santai ya paling satu orang aja bisa. Bertanya, untuk omsetnya sebulan itu berapa? Dari roasting ya perkiraan ya sekitar sekitar 5 jutaan. Ya. Itu dari hasil jasa roasting. Kalau jualan kopi itu ya nggak tentu, kadang ya bisa 3 juta, bisa 2 juta gitu. Dari hasil penjualan.
gitu aja. Pak, izin bertanya ya, ini apakah selama 7 tahun memegang usaha ini apakah pernah mengalami kerugian dalam menjalankan sebuah usaha roasting kopi ataupun bubuk ini? Kalau menurut saya nggak ada nggak pernah rugi. Yang jelas bang, karena ini hasil panen saya sendiri, terus saya olah. Jadi untuk hasil itulah terus nggak, kalau mau habis langsung dari udah panen lagi gitu loh setahunnya itu. Jadi kayaknya nggak rugi, muter terus gitu. Apakah itu ada tantangan dari usaha tersebut, Pak? Kayak kesulitannya tuh dalam bidang apa gitu? Karena di penjualan, di pemasaran, di penjualan, dapatnya pemasaran. Ya penjualnya, pemasaran. Sampai bersih terus di penjemuran. Itu kalau full wash. Kalau natural dari biji kopi mentah, dari kulitan masih merah, itu biji yang dipilih yang merah-merah semua. Kalau yang natural full wash ya. Tapi kalau yang abang hijau jangan disamakan sama itu. Itu murni merah. Kalau mau bikin yang natural itu direndam petik, terus pilih yang merah, terus rimbang, istilahnya rimbang. Yang tenggelam diambil, yang kemambang itu nggak dibuang, cuman dipisah sama yang asalan itu yang hijau, sama yang hijau. Terus dijemur. Ya. Udah bijian itu masih ada kulitnya. Menek natural masih kulitan. Tapi kalau full wash itu lewat rendam itu 20 hari sudah jadi, kalau robusta belum jadi gitu. Nah, kalau 30 hari terus nanti kan udah tumbuh jamur itu kayak tempe. Nah, itu baru lagi jemur. Jemur itu kalau siang pagi dijemur, nanti sore masukkan wadah sampai rapat lagi. Terus pagi dijemur lagi, sore dimasukkan ke plastik apa, yang penting yang rapat gitulah. Mau toples ya nggak apa-apa, mau plastik ya nggak apa-apa. Ya, itu sampai kering. Kalau dikocok-kocok itu nanti kalau kan kocok-kocok, itu udah kering. Nah, itu lagi dihuler itu pemisah kulit sama biji kopi gitu. Kalau asalan, masyarakat sini kebanyakan asalan semua. Begitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dalam wawancara ini. Mohon maaf apabila kami kurang sopan yang sedang dalam berkunjung ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami sangat mengucapkan terima kasih sudah menerima kita semua di dalam roasting ini, di dalam tempat roasting ini. Terima kasih ya Pak.